Tentu, mari kita telusuri perjalanan hidup dan pemikiran Haidar Bagir, seorang pemikir Muslim kontemporer Indonesia yang menyatukan filsafat, tasawuf, dan cinta dalam satu tarikan napas pemikiran yang sejuk dan mendalam. Saya akan menceritakannya secara runut dan sederhana agar mudah dipahami, khususnya dalam konteks filsafat Islam dan relevansinya hari ini. Bagian I, awal kehidupan dan pendidikan. Haidar Bagir lahir di Solo pada tahun 1957 dalam lingkungan keluarga yang kental dengan tradisi keislaman dan keilmuan. Meski sejak kecil bergelut dengan pendidikan formal yang kuat, Haidar juga tumbuh dengan pemahaman agama yang sangat dalam, mewarisi tradisi keislaman Ahlul Bait Syiah yang damai dan cinta ilmu. Setelah menyelesaikan SMA, ia melanjutkan studi ke Institut Teknologi Bandung, ITB, dan lulus sebagai insinyur teknik industri. Tapi siapa sangka, di balik latar belakang teknik itu, tersembunyi jiwa seorang filsuf dan pencinta tasawuf. Semangat intelektualnya membawanya ke Harvard University, Amerika Serikat untuk meraih gelar Master of Arts, MA dalam bidang filsafat Islam. Di sana, ia semakin mendalami filsafat klasik Islam, terutama pemikiran Mulla Sadra, seorang filsuf Persia abad ke-11 yang kelak sangat memengaruhi seluruh jalan pikir Haidar Bagir. Bagian 2. Menyatukan filsafat dan cinta. Ada satu benang merah dalam hampir semua pemikiran Haidar Bagir. Cinta sebagai inti agama dan filsafat Islam. Berbeda dengan pendekatan teologis yang legalistik atau polemis, Haidar Bagir mengajak pembaca dan umat Islam untuk kembali pada ruh spiritual agama, yakni cinta, akhlak, dan keindahan. Karya-karya utama. 1. Islam Tuhan, Islam Manusia. Buku ini mengajak kita membedakan antara Islam Tuhan yang penuh rahmat dan cinta dengan Islam manusia yang bisa menyimpang karena kepentingan politik atau ideologis. Disinilah terlihat pengaruh pemikir seperti Jalaluddin Rumi dan Mulla Sadra yang menekankan pengalaman spiritual dan metafisika cinta. 2. Risalah Cinta, sebuah buku kontemplatif yang mengeksplorasi cinta sebagai fondasi keberagamaan. Cinta bukan sekadar emosi, tetapi dimensi ontologis. Hakikat keberadaan itu sendiri adalah cinta. 3. Membaca Al-Quran dengan cinta. Buku ini mengajak menafsirkan Al-Quran tidak secara kaku atau formalistik, melainkan dengan pendekatan welas asih dan rasa, dengan menyadari bahwa Tuhan itu Rahman dan Rahim. Sufisme, jalan cinta para kasih. Ia membumikan tasawuf kepada generasi muda dan akademisi modern, menunjukkan bahwa tasawuf bukan pelarian, melainkan cara menghadirkan kesadaran spiritual yang transformatif. Bagian 3, kerangka filsafat. Dari Mulla Sadra ke spiritualitas modern. Haidar Bagir dikenal sebagai penggerak filsafat Sadri yang ikut Mulla Sadra di Indonesia. Ia memperkenalkan hikmah al-muta'aliyah, filsafat transenden, yang menggabungkan filsafat rasional, intuisi mistik, dan spiritualitas Qur'ani. Gagasan filsafat utamanya. Wujud sebagai realitas tertinggi. Bagir menyerap konsep wujud dari Mulla Sadra, bahwa realitas terdalam bukanlah materi, tapi keberadaan yang memancar dari Tuhan, dan puncaknya adalah cinta. Gerak substansial. Segala sesuatu di alam ini sedang bergerak menuju kesempurnaan spiritual. Manusia, dengan akalnya dan jiwanya, punya kapasitas meniti perjalanan ini secara sadar melalui pengetahuan dan cinta. Cinta sebagai basis epistemologi. Haidar berargumen bahwa mengetahui bukan hanya proses rasional. Mengetahui, dalam tradisi para sufi, justru melibatkan hati, intuisi, dan keterhubungan eksistensial. Maka, cinta bukan hanya etika, tapi jalan pengetahuan. Bagian V, inspirasi, tokoh dan jejak kultural. Tokoh-tokoh yang menginspirasinya. Mulla Sadra, sang filsuf transendental. Jalaluddin Rumi, sang penyair cinta ilahi. Imam Khomeini dan Ali Shariati, dalam hal revolusi spiritual dan peran intelektual dalam transformasi sosial. Sayyid Hossein Nasr, tentang pentingnya tradisi dan kedalaman intelektual Islam. Haidar Bagir juga menulis tentang Islam Nusantara, gagasan Islam damai, spiritual, dan bersenyawa dengan budaya lokal. Ini sejalan dengan cita-citanya menghadirkan Islam yang mencerahkan, bukan menghakimi, yang merangkul, bukan mengucilkan. Bagian V, aktivisme dan transformasi sosial. Selain pemikir, Haidar adalah pelaku. Ia adalah pendiri penerbit Mizan, rumah besar literasi Islam progresif di Indonesia. Melalui Mizan, ia mempopulerkan gagasan filsafat, tasawuf, dan pluralisme agama dalam bahasa yang menjangkau publik luas.
Ia juga terlibat aktif dalam lembaga-lembaga pendidikan dan kegiatan sosial termasuk Gerakan Islam Cinta yang menjadi respons langsung atas kekerasan berbasis agama dan politik identitas. Bagian V, relevansi dan warisan pemikiran. Haidar Bagir hadir sebagai jembatan antara filsafat klasik dan kebutuhan spiritual modern, antara nalar dan rasa, antara Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai pengalaman cinta. Dalam zaman yang dipenuhi polarisasi dan kekerasan simbolik, pemikirannya menjadi penawar bahwa agama sejati adalah kasih sayang dan filsafat yang sejati adalah perjalanan menuju Tuhan melalui pengetahuan dan cinta. Jika kamu tertarik, saya bisa bantu membedah lebih dalam. Gagasan metafisika cinta menurut Bagir dan Rumi, tafsir filsafat Sadrian dalam konteks Indonesia, perbandingan pemikiran Haidar Bagir dan Syed Hossein Nasr atau Al-Atas. Silakan lanjutkan ke bagian mana yang ingin didalami.